Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema menguak takbir surat Al-Fatihah. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita kok kelalen tekan ndi ngajine iki. Iya kana bodoh, iya kana nasta'in. Jadi ya insyaallah setahun kudu hatam Fatihah ya. Padahal sampai 2 tahun. Begini, ada satu hal yang sangat penting ingin saya sampaikan, bahwa ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ada satu pergeseran, ada penyimpangan. Itu kadue Gusti Allah. Jadi pertama-tama kan kita memuji Allah. Allah yang kita puji-puji itu bersifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Sebelumnya Rabbil Alamin, yang memiliki alam semesta, yang Maha Pengasih, Penyayang, dan yang menjadi Maharaja di hari akhirat. Itu 3 sifat itu adalah memberikan kejelasan kepada Allah yang kita sanjung. Nah, begitu sampai iyyaka na'budu, ini bergeser menjadi mukhatab. Yang tadinya gaib menjadi mukhatab, iyyaka. Nah, kenapa tidak begini? Kalau lempeng begini, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, kan begitu. Kok jadinya iyyaka? Nah, ketika bergeser dari ghaibah kepada khitab ini namanya iltifat. Iltifat itu artinya bergeser, berubah, ya, menyimpang maksudnya. Jadi untuk apa? Begini, memang dalam uslub bahasa Arab itu, yang balaghah itu dalam bentuk syair-syair itu biasa iltifat itu. Untuk apa? Supaya jangan jenuh kita dalam satu kondisi. Kita hidup saja kalau tenggelam dalam rutinitas, tiap hari kerjanya itu aja. Maka jam segitu pulang, jam segini langsung tidur, lalu bangun kerja, membosankan. Bilang rabi kan, lagi nak congor kun, bosan gini. Iya, iya. Makanya kita di jalan tol juga sama. Di tengah perjalanan kita menikmati kenyamanan berkendara yang smooth, ya, yang licin, mulus itu dikasih benjolan-benjolan. Perlu, ya. Makanya Allah juga dalam kehidupan sehari-hari juga di tengah-tengah kita sedang menikmati kebahagiaan, dikasih musibah, dikasih bala, dikasih bencana, supaya kita tetap dalam keadaan kesadaran untuk refreshing. Itu makanya dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka, jadi enggak Pak Iyahu. Nah, itu satu. Kemudian ada apa di balik iltifat itu? Tentu ada tujuan, ada maksud di hati orang yang berbicara. Kenapa kalimat bergeser?
Di situ ada tujuan. Umpamanya begini, seorang bapak marah kepada anaknya karena terjerumus melakukan sesuatu yang tidak senonoh akibat dia bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Begini kata bapaknya, saya sudah peringatkan kamu berulang-ulang, jangan bergaul dengan teman-temanmu yang seperti itu. Nah, sekarang setelah terjadi, kamu baru merasakan beban itu, tanggung jawabnya. Kamu harus masuk kantor polisi, diperiksa polisi, ya kan? Sudah berapa kali, tiap hari aku nasihati kamu, jangan bergaul dengan teman-teman seperti itu. Cari teman-teman yang baik-baik. Nah, makanya sekarang sudah terjadi gimana? Makanya itulah, ya, kalau ada orang tua nasihati, coba dengerin gitu. Ini sudah berubah. Sudah ku katakan berkali-kali, jangan bergaul dengan teman-teman itu. Sekarang apa yang harus kau lakukan? Kamu harus menanggung segala resikonya. Nah, maka itulah wahai anakku, kalau ada orang tua nasihat yang dengerin dong. Tadi aku, sekarang orang tua, berubah nggak? Itu iltifat. Seharusnya gimana? Sudah ku katakan berulang-ulang kali, jangan bergaul dengan teman-teman seperti itu. Sekarang setelah terjadi, kau baru merasakan akibatnya. Makanya coba dengarkan, kalau aku menasihati lempeng tuh, iya kan? Tapi saya tidak begitu. Makanya kalau orang tua ngomong, dengerin dong. Ini artinya bahwa, makanya kalau orang tua ngomong dengerin itu artinya di dalam iltifat itu saya meminta bahwa karena dulu kamu tidak menganggap aku orang tuamu, dan sekarang harus kau akui aku adalah orang tua. Paham dengan ini? Nah, ini hal-hal yang semacam ini kan tidak dikaji dalam ungkapan sehari-hari. Iltifat, ya mungkin semua orang baca Fatihah, tapi tidak semua orang sadar bahwa di situ ada iltifat kan, yang baik ya. Ya kan? Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali, apalagi di syair-syair iltifat tuh. Seperti di surat-surat pendek ya, seperti firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli, inna a'tainaka, inna sesungguhnya kami, a'tainaka kami telah memberi kamu, al-kautsara kenikmatan yang berlimpah ruah, fasalli lana seharusnya, ternyata fasalli lirabbika, bima'na nahnu alladzi a'tainaka huwa rabbuka, bahwa kami yang memberikan kamu banyak nikmat itu adalah Tuhanmu. Jadi iltifat itu bisa dari ghaibah kepada khitab, dari khitab kepada ghaibah, dari ghaibah kepada mutakalim, dari mutakalim kepada khitab. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk menunjukkan kelincahan orang berbicara, berseok-seok kan gitu, muter-muter, sehingga kalimatnya menjadi nyaman dan tidak menjenuhkan. Di samping itu juga ada tujuan misi tertentu. Itu mana iya kak. Kemudian yuk kita Arab dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin kita sadari bahwa ada yang baca iyyaka na'budu, ada iyyaka na'budu, ada iya, jangan tasyadud ya, jangan iya, langitnya ada berapa. Jadi iyyaka na'budu. Ada lagi yang di takhfif ya ada. Ini
logat Bani Utrah dan Bani Kalb. Itu bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyanya tidak musyaddadah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa dibaca itu tidak menyalahi. Ada lagi hamzahnya dibaca fathah, bukan iyyaka tapi ayyaka. Itu. Kemudian ada lagi yang diganti pakai ha. Jadi bukan iyyaka tapi dari ayyaka, dari tadinya iyyaka menjadi ayyaka, lalu kemudian hamzahnya diganti dengan ha. Jadi hayyaka. Itu juga ada yang dibaca di sini hayyak gitu. Nggak ada ya, nggak usum nggak, tapi itu juga bisa di apa? Lupa. Bisa dibaca hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Itu biasa ya, hamzah dikasih ha. Kemudian bahasa-bahasa daerah kayak qaf, bahasa di Mesir tuh pakai a jadinya. Said al-Qimni al-Imni. Aqulu laka aqullak esqala laka allak. Nah, ini hamzah dibaca hayyaka. Seperti syair Tufail mengatakan hayyaka wal amra intarahabat mawariduhu daqat masadiruhu intaqat mawariduhu hayyaka intarahabat masadiruhu daqat mawariduhu. Artinya berhati-hatilah terhadap persoalan ini. Hayyaka wal amra intarahabat mawariduhu daqat masadiruhu. Kalau kita terlalu banyak pengeluarannya, ini menyebabkan penghasilan kita menjadi berkurang. Ini adalah syair yang menunjukkan bahwa kesejahteraan itu adalah bukan pendapatan yang banyak, tapi pengeluaran lebih sedikit dari pendapatan. Hasilnya 100.000 sehari, belanjanya 60, masih ada sisa kan, itu sejahtera. Tapi sekalipun pendapatannya 1 juta tapi pengeluarannya 1,5 juta, lama-lama bangkrut enggak? Bangkrut juga. Katakan sehari 100 juta, kalau pengeluarannya 200 juta sehari, bangkrut enggak? Bangkrut. Jadi ukuran sejahtera itu bukan pendapatan yang besar, tetapi pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, sehingga kita bisa saving, bisa menabung. Hayyaka di sini artinya sama dengan iyyaka. Nah, tetapi ketika kita mengi'rab iyyaka, yang menjadi dhamir mana? Apa kaful khitabnya dhamir, apa iyanya? Menurut Imam Akhfash, ini unik tapi bagus juga sih. Mungkin kalau di Alfiyah mah ya dhamir khitabnya itu yang rubahnya. Menurut Imam Akhfash, iya itu adalah dhamir munfasil mansub. Jadi iya dhamir munfasil mansub. Adapun nanti ya huruf-huruf yang datang setelah itu, apakah itu takallum, apa khitab, apa ghaib, seperti iyaya, iyana, iyaka, iyahu, itu namanya bukan dhamir, dhamirnya di iya, tapi itu hanya tafsirun di dhamir munfasil mansub. Ini i'rabnya Imam Al-Akhfash. Kalau kita bisa tentang nahu, sama lah, bisa tentang fikih, mazhab-mazhabnya juga ada mafad, ada Ibnu Jinni, ada Kufiin, ada Basriin, ada macam-macam semuanya itu. Dan itu selalu berbeda. Makanya kita mengerapnya iyaka, iya, domirun, munfasilun, mansub. Wal kafu harfun bayat.
wa huwa maf'ulun bihi. Ya, na'budu na fi'il mudhari' marfu' wal fa'ilu dhamirun mustatarun wujuban takdiruhu nahnu. Iyyaka na'budu artinya maknanya sama dengan lil ikhtisas, maknanya sama la na'budu illa iyyaka, atau pakai innama bisa innama na'buduka, innama na'buduka, atau wa ma na'budu illa iyyaka, atau iyyaka na'budu, atau juga sigat lain untuk menunjukkan ikhtisas la na'budu ghairaka, atau na'buduka faqat, na'buduka fahasbu. Itu artinya bahasa aslinya kami hanya mengabdi kepadamu tok. Ya, tok itu faqat. Tok. Pengertian dari ikhtisas ini artinya meringkas kalimat yang tadinya panjang tak terhingga menjadi singkat. Al-qasr atau lil ikhtisas. Itu sama. Seperti begini. La na'kulu al-yawma illa ruzan. Hari ini saya tidak makan apa-apa kecuali nasi. Saya hari ini hanya makan nasi saja. Ini artinya saya tidak makan pisang, saya tidak makan jeruk, saya tidak makan jambu, saya tidak makan roti, sebutin semuanya. Yang saya makan hanya nasi saja. Jadi selain nasi ditiadakan, semuanya tidak saya makan. Selain nasi tidak saya makan, yang saya makan hanya nasi saja. Nasi itu satu-satunya makanan yang masuk dalam mulut saya. Itu maknanya ikhtisas. Nah, ketika iyyaka na'budu artinya kami mengabdi kepadamu saja. Itu bahasa Indonesianya. Adapun kami tidak menyembah hanya kepadamu, itu adalah struktur bahasa Arab. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu bukan bahasa Indonesia, itu struktur Arab yang dipaksakan. Mari kita perhatikan ucapan kita sehari-hari. Hari ini saya hanya makan nasi saja, itu bahasa Indonesia. Adapun hari ini saya tidak makan apa-apa kecuali nasi, itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab yang dipaksakan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak mencintai siapapun, hanya engkau, itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, aku hanya mencintai dirimu. Ya, nah itu maksudnya. Jadi artinya kita di situ artinya kami tidak mengabdi kepada manusia. Saya tidak mengabdi kepada jin, saya tidak mengabdi kepada setan, saya tidak mengabdi kepada negara, saya tidak mengabdi kepada orang tua, semuanya jujur dong. Tidak mengabdi kepada partai, tidak mengabdi kepada guru, tidak mengabdi. Saya mengabdi hanya kepada Allah saja. Ya, konsep seperti itu. Selain Allah, apa negara, partai, mazhab, aliran, organisasi, itu kan selain Allah. Jujur. Di sini kita harus mengerti bahwa na'budu itu seringkali di Indonesia diterjemahkannya kepada engkau sajalah kami menyembah. Apakah betul na'budu itu menyembah? Ini menjadi masalah juga. Karena bagaimanapun saya tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa kita menyembah Allah. Tidak. Iyyaka na'budu bukan menyembah, tapi mengabdi. Abada ya'budu ibadah. Kita orangnya namanya abdun, ya, yang menjadi majikan kita namanya ma'bud, ya. Jadi la ilaha al-ma'budu bil haqqi, majikan yang sebenarnya, bukan sesembahan. Bahwa Allah bukan sesembahan.
Dan kalau minta kepada Allah, minta sajalah, tidak usah membawa persembahan. Allah nggak butuh dengan sate sabrang, Allah nggak butuh cerutuk, Insya Allah nggak butuh kopi, nggak butuh ndogasin jel kanggo sira dewek pun mah. Insya Allah sugih, bisa gawe apa baik. Jadi kalau minta saja, dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Ini yang perlu kita yakini, bahwa pengabdian kita kepada Allah itu bukan persembahan. Ya, menjadi masalah. Kalau kita mintanya kepada jin dedemit, ya harus bawa persembahan dong. Kalau mintanya ke Nyi Roro Kidul, ada persembahannya nggak ada, menyanyi 2 kilo. Kemudian apa namanya lagi? Kebo itu kembang melati. Ya, sama wain merah. Nah, buat ya Allah mah bukan, Allah itu bukan sesembahan kok. Allah itu Tuhanmu, majikanmu yang menciptakan kamu. Jadi ketika Allah menyuruhmu, itu bukan karena butuh kepada kamu. Kalau Allah melarangmu, itu bukan Allah takut kepada kamu. Bikin ke. Ini perlu diluruskan dulu. Jadi tolong ke depan, ibadah itu kok bukan menyembah Allah, bukan, mengabdi. Kitanya namanya abdi. Nah, kalau kita mengabdi kepada Allah, kita namanya Abdullah. Kalau kita mengabdi kepada negara, namanya abdi negara. Kalau saya abdi Allah, kalau kamu abdi negara, ya Allah, negara dua suara beli. Nah ini. Nah, di sini abdun itu sendiri itu lafaz mustaq. Bisa abdun artinya bujang, pembantu, pekerja. Bisa abdun maknanya budak yang dapat beli di pasar tuh, dijual lagi, namanya abdun. Nah, dari mana tahu bedanya? Ketika dijamakkan akan beda. Kalau abdun sebagai hamba dijamakkan menjadi ibadun, ibadullah, ibadur rahman, ibadallah, rijalallah, ibadallah. Tapi kalau abdunnya itu budak belian yang tidak punya kemerdekaan, tidak punya kebebasan, dimiliki mutlak oleh majikan, jamaknya abdun menjadi abid. Makanya setiap kata jamak abdun di akhirat nanti, makanya wa mallahu bizallamin lil abid walakin anfusahum yadzlimun. Kenapa disebut abid? Karena di akhirat orang sudah tidak punya kebebasan apapun, sudah tidak bisa berbuat apapun, semuanya yang menentukan adalah Allah. Makanya jamaknya adalah abid. Nah, tetapi kalau penyembah yang sudah itu abadah jamaknya, ya, orang yang menyembah-nyembah itu abadatul ausan, abadatun. Nah, kalau jamaknya isim fa'ilnya abdun menjadi abidun, maf'ulnya ma'budun. Kalau abidun jamaknya abiduna, jamak taksirnya abadatun. Seperti kafirun, kafiruna, kafaratun, ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, di sini ingin perlu saya tekankan sekali lagi bahwa kita mengabdi kepada Allah, sebetulnya siapa yang jadi majikan? Kita ngasih makan Allah, Allah ngasih makan kita. Allah yang merawat kita, apa kita yang merawat Allah? Sampeyan duwe manuk boleh, sing makan ini siapa? Sing ngidungi siapa? Sing berseni ini siapa? Sing dadi majikan siapa? Manuk teh sampean. Wis paham. Jadi sing dadi majikan kok ainal farqu bainal abidi wal ma'bud. Mana bedanya abid dan ma'bud? Ternyata kita terima beres. Jadi pengabdian kita siapa? Ya tidak lebih, hanya pada batas pengakuan sesungguhnya. Paham? Ketulusan hati kita.
Karena kalaupun kamu sedekah, duit sing apa duitnya? Membantu wong, ngerewangi, membangun mesin, nyumbang tenaga, sehingga tenaga siapa? Kira sih modelnya nanti. Jadi sampai yang sing dimajikan, apa manuk yang dimajikan? Disitulah makanya jadi begini. Kalau kamu ingin menjadi hamba yang baik, pasti akan diperhatikan oleh majikanmu itu. Bagian sepira lagi sibuk kayak rapat pateten, ning umai kelalen manuknya durung dipakani, balik dingin makan manuk dingin gitu. Iya, manuk itu ayam. Iya, iya, dudu jago dengan manuk. Salah satu yang menyebabkan majikan itu sangat memperhatikan, makan nggak boleh telat, minum nggak boleh telat, kandang nggak boleh kotor semuanya. Kenapa? Karena bunyinya enak. Bunyinya ke uang segedong, uang segedong, uang segedong. Aduh, majikannya cetek uang segedong. Tiba-tiba begitu bunyinya berubah, berkepok, ditekuk langsung. Jadi ketika engkau ingin disayang oleh majikanmu, hanya satu, bernyanyilah yang enak aja, nembang asing enak. Iya. Nah, tembangan yang enak, bunyi burung yang enak kan uang segedong. Nah, nyanyian yang paling disukai Allah apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu nyanyian yang paling lengkap. Ada tasbihnya, ada hamdalahnya, ada haidalahnya, ada takbirnya juga. Itu paling lengkap. Itu lagu yang paling disukai. Makanya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah itu adalah azkarul auliya, azkarul anbiya wassalihin. Iya. Nah, lalu untuk apa Allah menyuruh kita? Tidak lebih karena sayangnya Allah. Untuk apa Allah melarang kita? Tidak lebih hanya karena sayangnya Allah kepada kita. Saya memberangkatkan anak saya ke Solo, si anak Koredan kah, baru tamat SD ke sana. Itu uang pangkalnya 30 juta, bulanannya itu 3 juta, uang makannya 1 juta, uang jajan ya 1,5 juta. Beli baju aja kemarin harus banyak banget, satu minta ini tektur tika besi itu segala montok bagian mah. Iya, kok kederang-derang teman saya suruh dia mondok, semuanya saya lengkapin. Nanti di penghujungnya yang pinter siapa? Awam. Jadi artinya kalau kamu tidak nurut perintah Allah, gobloknya mati aja. Dan dalam kata berbalik ning awak sira dewek mana sira. Semua perintah Allah ketika kau lakukan, keuntungannya akan kembali kepada dirimu sendiri. Ketaatanmu tidak akan memperluas kerajaan Allah. Dari dulu juga sudah luas kok. Dan ketika engkau melanggar larangannya, tidak akan mempersempit kerajaan Allah. Ya, ngongkonku saking emane, melarangku saking emane. Makanya hanya 2 kaidah, bahwa setiap perintah selalu di dalamnya mengandung kemanfaatan yang kembali kepada diri kita sendiri. Setiap Allah melarang pasti ada kerugian, ada mudarat yang kembali kepada diri kita. Tidak pernah ada yang kembali kepada Allah, kepada diri kita sendiri. Itu persoalannya. Jadi pengabdian kita di apa sesungguhnya? Hakikatnya mengabdi kepada siapa? Kalau kita mengabdi kepada orang, kita keringat kita, tenaga kita, pikiran kita, ya kan? Betul nggak? Lalu nanti yang rumahnya bagus ya majikan kita, mobilnya yang bersih ya majikan kita. Itulah bedanya mengabdi kepada manusia dengan mengabdi kepada Allah. Itu sebetulnya harusnya memakai istilah yang berbeda ya, supaya salah paham.
mengabdi kepada negara, ya berangkat pagi pulang sore, mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada kita sesuai dengan juklak dan juknisnya, dan yang untuk negara. Ya kan begitu. Kita kerja sama orang Arab bisa jadi TKW, masuk lambi-lambinya siapa, ngepel rumah siapa, masak rumangannya siapa, mereka kesira sembahyang kanggo siapa, puasa kanggo siapa, jadi ngabdi siapa sirane. Ternyata engkau mengabdi kepada dirimu sendiri. Ya. Dan ini mengabdi untuk orang lain. Sebetulnya mesti ada istilah yang berbeda. Ya, makanya yang lebih mencerminkan mah sebetulnya taat ya. Taat itu nuruti perintah, nuruti larangan, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu namanya at-ta'ah, bukan at-taqwa. Sampai salaman yang banyak. Iya. Jadi kita sendiri dalam terminologi agama ini sendiri juga masih carut marut semuanya. Jadi kalau kita melihat dari sisi filosofis itu masih amburadul, perlu ditertibkan lagi. Kalau tidak demikian kita bisa salah paham. Iya. Makanya kenapa kita masih anyang-anyangan karena Gusti Allah? Kenapa kita masih mengharapkan imbalan kepada Allah? Karena kamu nggak paham. Sekarang saya suruh anak saya sekolah, uang jajan dikasih, baju dikasih, buku dikasih. Yang pintar siapa? Ada nggak anak tawar-menawar bapaknya berangkat sekolah asal sangunya nambah 10.000? Ada nggak? Ada, karena dia nggak paham. Jadi begitu kamu juga minta imbalan kepada Allah adalah jelas karena kamu tidak paham. Memangnya Allah butuh sama kamu. Makanya ini ingat baik-baik bahwa sesungguhnya kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang butuh kita. Allah mah tidak butuh kepada siapapun. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu yang butuh kepada Allah. Allah mah kaya sendiri, sugi dewek, hebat dewek. Iya. Kalau ternyata kamu nggak ada yang nurut, nggak ada urusan. Wa inna sya'nudhibkum wa na'ti bi khalqin jadid. Ini kan satu ungkapan keperkasaan Allah bahwa aku bisa kumatiin kamu semuanya, kuhabiskan semuanya ini, kulenyapkan semuanya ini, dan akan aku ciptakan makhluk yang baru, yang nurut-nurut. Masih kurang yakin hebatnya Allah. Iya, itu namanya. Jadi pada akhirnya harus kita ketahui. Apa yang ajak kebablasan ngomong gitu. Ini kalau mau rata kebablasan mau begini. Iya. Jadi artinya begini ya. Kalau kita sadar bahwa pengabdian kita ini sesungguhnya tidak ada yang menguntungkan Allah. Semua pelanggaran kita tidak ada yang merugikan Allah. Yang untung kita sendiri, yang rugi kita sendiri. Lalu atas dasar apa Allah, kalau andaikan Allah menjanjikan dengan pahala, yaitu adalah bukan kebaikan yang kau lakukan, tetapi ketulusan hatimu mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu. Itu puncaknya. Ya. Jadi nanti kita melihat seseorang pun kalau tidak paham demikian, maka kacamata kita akan berubah. Melihat orang baik itu, melihat orang soleh itu bukan vokalnya sembahyang, bukan vokalnya puasa, tapi ketulusan hati mengabdi kepada Allah. Alhamdulillah. Itulah makanya disepakati oleh para ahli sufi bahwa ibadatul qulub khairum min ibadatil jawarih, ibadah hati ini. Itu sudah satu. Oke. Kemudian sama i'rabnya sama, wa iyyaka nasta'in, wawanya harfu ataf.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atful jumlah adalah jumlah. Di sini karena kalimat itu iltifat, maka ayatnya itu ditulis dengan tanda lam alif, namanya alamatul waqfil mamnu, tanda apa namanya, alamatul waqfil mamnu, tanda tidak boleh sebelumnya. Dan itu di situ kalimatnya adalah qola, qaf lam alif, itu artinya al faslu aula. Kenapa? Karena ininya khitab, ininya ghaibah, ininya khitab, ininya dhamir ghaib, ini dhamir mukhatab, jadi sudah berbeda. Maka yang bagus adalah berhenti. Tapi kalau terus boleh. Yang bagus mana? Bagus berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perhatikan, tolong dihormati. Kalau memang masih ada gunanya ya dihormati. Karena kalau kita sudah melihatnya tidak ada gunanya ya dilabrak, ya terserah aja. Alhamdulillah rabbil alamin, mandek. Ar-Rahmanir Rahim, mandek. Maliki yaumiddin, mandek. Iyyaka na'budu, mandek. Pangkat terserah itu mah. Nah, tapi kan nanti bisa merubah makna. Di sini kita ada masalah lain, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau sajalah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau sajalah kami mohon bantuan, mohon pertolongan. Kenapa harus ibadah dulu baru isti'anah? Ya memang begitulah logikanya. Akal sehat kita seperti itu. Mana ada orang kerja bayaran dulu? Ini norma dunia ya, berlaku di mana saja. Orang itu dibayar setelah selesai kerja. Ibadah dulu, setelah itu baru minta bayarannya. Itu sudah norma di mana saja. Kalaupun ada, tetap bukan bayaran, namanya down payment, DP dulu. Kita suruh jahit, tolong jahitkan baju, berapa muatnya? 100.000, DP dulu dong, 25.000. 25.000 itu bukan upah, tapi namanya down payment, hanya sebagai uang muka saja. Setelah jadi baru dibayar upahnya itu. Nah, di dunia ini ada satu yang aneh di negeri kita. Negeri kita ini dalam undang-undang kepegawaian, ternyata pegawai negeri ini digaji dulu baru kerja. Di dunia semuanya kerja dulu, akhir bulan baru dibayar. Jadi orang itu belum masuk kerja, begitu turun SK ya bulan itu langsung dibayar. Tetapi nanti di akhirnya begitu pensiun tanggal 30 akhir bulan sudah tidak dibayar, karena dibayarnya di awal. Ini hanya Indonesia. Ini pengecualian, boleh kan pengecualian. Jadi namanya undang-undang itu berlaku umum, tapi selalu ada pengecualian. Jadi namanya istiqra'nya istiqra'am. Sekalipun istiqra'am, tapi juga istisna, mustasnayat itu masih dimungkinkan. Seperti kita mengatakan semua binatang ketika makan rahang bawah yang bergerak. Semua binatang kalau makan yang bergerak rahang bawah. Ada yang bergerak rahang atas, yaitu buaya. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang jadi persoalan dalam formalitas kehidupan, di mana posisinya eksklusivisme pengabdian kepada Allah dan eksklusivisme minta pertolongan hanya kepada Allah. Dalam sehari-hari kita bekerja kepada orang kaya, pelem ya, kita bekerja sama negara. Orang Tegal Gubuk juga ada yang ke Taiwan bekerja sama orang Cina. Apakah itu mengabdi atau bukan? Secara istilah kita bedakan. Kalau kepada manusia namanya bukan mengabdi, tapi namanya
bekerja. Mengabdi itu hanya kepada Allah saja, kepada negara bekerja. Maka sebetulnya yang paling arif itu bukan abdi negara, tapi pegawai negeri, atau pegawai negara, atau pekerja negara, bukan abdi negara. Terlalu tinggi itu, artinya julukan abdi negara. Atau nggak tahu siapa yang memulai itu ya, tapi sebaiknya kita mengatakannya pegawai negeri aja lah. Jangan ajak keduburan kah abdi negara. Memangnya negara Tuhan? Negara kita punya surga enggak? Ya udah, kita bekerja ya, atau pegawai negeri kita. Yang jadi masalah lagi, kita sebagai manusia yang tidak lepas bahwa manusia itu selalu terikat dengan interdependensi, ketergantungan, saling ketergantungan antara kita sesama kita. Tidak mungkin seseorang mencukupi kebutuhannya sendiri. Tidak mungkin orang bisa hidup sendiri. Pasti kita akan membutuhkan orang lain. Mungkinkah orang sendirian? Nggak bisa. Harus kita butuh. Gendeng melorot, ya manggil tukang. Ya kan, bikin baju, ya nyambat tukang jahit. Mobil rusak, ya nyambat bengkel. Nggak mungkin kecukupannya itu. Kita makan nasi, nggak usah kita nanam padi. Kamu dagang cari aja, nanti duitnya beli beras. Yang petani nggak usah nanam kapas, nggak usah bikin pabrik tekstil, nanam padi aja, nanti uangnya buat beli kain di Tegal pupuk. Saling ketergantungan satu dengan yang lain. Itu. Jadi tidak mungkin kita meminta tolong hanya kepada Allah saja, tidak minta tolong kepada orang lain. Kita kenyataannya banyak orang bekerja kepada orang kaya. Di sini mesti dibedakan antara hakikatan dan majazan. Hakikatan kita hanya bekerja mengabdi kepada Allah dan kita hanya meminta bantuan kepada Allah. Jadi kalau begitu majikan adalah hamba Allah dan kita sebagai buruh bekerja kepada majikan manusia tadi. Hakikatan kita semuanya adalah kulluna ibadallah, kita semuanya hamba Allah. Yang kaya majikannya Gusti Allah, yang miskin majikannya Gusti Allah. Yang kaya bekerja untuk Allah, yang miskin bekerja untuk Allah. Secara formalitas di dunia kita pegawainya orang kaya itu. Kita membantu orang kaya itu dagangan jahit. Akhir bulan orang kaya membayar keringat kita setiap akhir bulan sebanyak 3 juta rupiah. Itu bukan pengabdian, namanya pekerjaan. Pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita minta tolong orang, bukan nasta'in minka, bukan nasta'inuka, la nasta'inu Allah. Tidak bisa tolong. Kalau sesama kita namanya dudu nyaluk tulung, tapi arane nyambat. Bahkan ning bawahan arane ngongkon. Bahkan sing seleven artine nyambat. Bahkan ning sadu ure arane permohonan. Jadi ini mesti kita bedakan antara al-amru wal iltimas wa ad-du'a. Kalau ad-du'a kita kepada atas. Kalau kita ke bawahan namanya amr. Kalau kita ke yang setara namanya iltimas. Yang seperti itu. Kemudian harus kita bedakan bahwa kegiatan sehari-hari kita ke kantor, berangkat pagi pulang sore, mengerjakan ngetik ini buat ini, semuanya pekerjaan dan kerjaan. Apakah itu bisa kita katakan yang kita lakukan itu dalam rangka mengabdi kepada Allah? Ya, itulah bentuk pengabdian kita kepada Allah itu. Apa saja yang kita lakukan, kalau nawaitu kita untuk Allah, berarti kita sedang mengabdi kepada Allah. Jadi namanya bedanya kerja dan ibadah itu bukan jenis pekerjaannya. Ning sawah kerja, sembahyang ibadah, rangsane. Iya kan? Dagang cendol mekaya,
Maka puasa arane ibadah, ning Bali arane piknik, bahkan ning Mekah arane ibadah haji. Akan gagal semacam itu, nanti ujung-ujungnya tidak ada kepastian. Udah gini aja yang gampang mah, yang membedakan ibadah dan kerja satu saja. Jawab pertanyaan saya, siapa majikanmu? Man huwa ma'buduka? Laisa li ma'budun illallah. Majikan kita hanya Allah. Ketika Allah menjadi majikanmu, percayalah apapun yang kamu kerjakan di dunia ini berarti semuanya itu ibadah. Kalau majikannya bukan Allah, apapun yang kau lakukan, sekalipun sembahyangnya, puasanya, hajinya, itu semuanya bukan ibadah. Baca Quran bukan ibadah. Rubba qari'in wal Qur'anu yala'anuhu. Sholatnya rajin, fawailul lil musallin. Iya. Yasumu wa ma jaza'u illal ju', hanya lapar saja. Itulah maka ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengabdi hanya kepada Allah saja dan kita minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Ini yang saya istilahkan dengan kontrak monoloyalitas. Ini yang paling penting. Makanya inti surat Al-Fatihah itu yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya apa? Nah, kalau kita melihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, dan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini artinya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini adalah pengantar paragraf pertama dalam surat permohonan lamaran kerja. Alam dingin, direktur anu. Ujung-ujungnya bersama ini kami mengajukan permohonan dapat kiranya Bapak memberikan saya pekerjaan. Paham ini? Fatihah itu kan itu sebetulnya. Nah, nanti setelah ada jawaban dari PT itu, Anda silakan besok hadir di kantor untuk psikotes, ujian, dites, dinyatakan lulus. Setelah lulus, apa yang kamu kerjakan? Belum tahu. Maka kamu minta penjelasan, tugasnya apa, bagaimana cara kerjanya. Nah, kalau sudah diterima, baru ihdinas siratal mustaqim, tolong kami diajarin bagaimana cara bekerja di sini, apa yang harus kita kerjakan. Paham bikin ke? Artinya kalau saya di bengkel kerjanya, ya coba saya dibimbing. Kalau ngencengin roda itu gimana? Diajarin. Kalau ngencengin baut itu disilang, jangan diurut. Sebab nanti kemungkinan bisa-bisa peleknya nggak lurus, nggak balancing. Paham nggak? 5 bautnya ya. Itu atas dulu, terus bawah, samping kanan, samping kiri, supaya menghindari jangan sampai pelek itu menjadi tidak ngeplak gitu. Di sini. Terus, iya. Jadi kan ada latihan dulu, ada briefing dulu. Nah itulah makanya ihdinas siratal mustaqim itu adalah bimbingan, pelatihan supaya kita tahu bagaimana mengerjakannya. Jangan sampai kita nanti kerja, akhirnya kerjanya nggak bener, malah nanti bisa kena dapat surat pemarahan. Ya kan? Jangan sampai kita melakukan pekerjaan salah semua. Itulah makanya khairul maghdubi alaihim. Gue saja ngambat-ngambat tekan Yahudi Nasrani jelas apa nih pun. Khairul maghdubi Yahudi, walau dolin dia silaiku maghdubi orang yang maghdubi. Jadi ini kerangka umum surat Fatihah itu adalah sama dengan aplikasi permohonan orang minta pekerjaan situ dan minta